Naif. Kalau cuma uang lagi, makanan lagi, materi lagi, THR lagi, pulang kampung lagi obsesinya, sehingga terpendamlah semua Lailatul Qadar dengan semua kedahsyatannya itu. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan malam-malamnya? Yang ingin dilihat oleh Allah sebetulnya adalah kesungguhan kita, keseriusan kita untuk menyambut seruan Allah, untuk mendapatkan momentum hebat. Dan kita kemudian menjadi yang terpilih di malam itu. Sudahilah dulu menghabiskan malam dengan syahwat tidur, syahwat seksual. Kelihatan begitu susah pengecut-pengecut ini untuk berpisah dengan istri di malam hari. Laki-laki macam apa kamu ini? Boro-boro diajak berjihad di jalan Allah, berpisah dengan istri barang 10 malam saja susah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an, syahrun fihi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang jemaah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, ini adalah momentum emas, momentum paling mewah bagi siapa saja yang mengharapkan ketakwaan yang sempurna bagi dirinya di dalam hidupnya atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah momentum yang sangat mewah bagi yang menghendaki ketakwaan pada dirinya dan memohon kesempurnaan takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini. Tema khutbah pada hari ini adalah memuliakan dan untuk mendapatkan kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sidang jemaah rahimakumullah, bukankah kita pernah bermohon, bermunajat agar usia disampaikan sekali lagi ke bulan suci Ramadan, dan kini doa itu telah terkabul, bahkan lebih dari itu. Sekarang kita berada di puncak Ramadan, 10 hari terakhir, sebuah bilangan yang sangat mulia, dan disinilah sebetulnya kelipatan-kelipatan hebat, kelipatan-kelipatan rahmat dan keberkahan tercurah di 10 hari terakhir ini. Sidang jemaah rahimakumullah, betapa meruginya dan bodohnya jika kesempatan yang begini hebat kita sia-siakan. Terlebih lagi usia masih dipanjangkan sampai hari ini. Kesehatan pun masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesempatan pun dibentangkan. Sulit memang untuk menggambarkan keagungan malam 10 hari terakhir Ramadan, kecuali yang jiwanya sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit untuk bisa mendambakan dan berangan-angan menjadi yang terpilih di malam nominasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kecuali jiwa-jiwa yang sudah diberkahi selama ini, merindukan akan datangnya 10 malam terakhir bulan Ramadan dan sudah bersiap-siap dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sulit, kecuali orang yang pada hari ini mau berniat, mau bertekad, dan setelah itu melangkah untuk beriktikaf, untuk bertaharri Lailatul Qadar, untuk berjuang
menjadi yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Satu ibadah yang kita kerjakan pada malam hari itu bobot nilainya lebih dari 1000 bulan. Boleh jadi 1000 bulan adalah hanya sebuah ungkapan banyak dari satu kata yang tidak bisa terwakili, yaitu tak terhingga. Sidang Jumat rahimakumullah, bukankah dosa-dosa yang selama ini membuat hidup kita belingsatan? Bukankah dosa-dosa yang membuat hidup kita ini penuh bencana dan kesialan? Dan bukankah kita selalu bermohon agar diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang lebih hebat kita cari di dalam hidup ini? Lebih hebat daripada untuk mendapatkan ampunan dosa. Tidak ada perintah cari makan di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah cari rezeki di dalam Al-Quran. Tidak ada. Demi Allah saya bersumpah tidak ada perintah itu. Yang ada adalah makanlah, minumlah. Kalaupun ada perintah lain, carilah tambahan bonus rezeki. Rezeki yang dasar, kebutuhan sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berpikir, berapapun besarnya gajimu, tak sebanding dengan nilai sinar ultraviolet yang kamu dapatkan secara gratis, sehingga persendianmu menjadi kuat. Kalau mau dibandingkan, kamu bekerja dalam 1 jam, lalu nilaimu 3 miliar atau 300 miliar per jam, digaji seperti itu, tak sebanding dengan nilai oksigen yang kamu dapatkan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat kecuali orang-orang yang tahu akan pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diampunkan dosa-dosanya, faqultu astaghfiru rabbakum. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Kalau kamu sudah dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, simbol daripada hujan yang merupakan simbol rahmat, deras berturutan untuk kamu. Tidak seperti ini cara kamu mencari rezeki, tertatih-tatih, pindah sana, pindah sini, mengemis sana, mengemis sini, susah siang dan malam. Kalau dosa telah diampunkan, dibanyakan anakmu, dibanyakan pegawaimu yang setia buat kamu, dibanyakan harta kamu yang tidak membuat kamu pusing, tapi harta kamu yang membuat kamu semakin khusyuk beribadah, semakin gampang salat jamaah, semakin mudah berbuat taat, dan semakin banyak hartamu, semakin berani kau serahkan lehermu untuk agamamu. Tapi kalau harta itu tidak berkah, takut memperjuangkan agama. Kenapa? Takut bisnisnya diblok, takut kehilangan mata pencaharian. Sungguh menyedihkan pekerjaan seperti itu. Sungguh rendah status orang yang seperti itu jalan hidupnya. Ini bulan, siapapun yang ingin dan mendambakan diampunkan dosa-dosanya, inilah bulan ampunan itu. Dan sekarang kita berada pada puncak 10 hari bulan yang istimewa ini. Sedang jemaah, bukankah Anda mendambakan juga untuk dibebaskan dari siksa api neraka? Ya, setiap kita pasti, kalau sudah pernah tahu akan kengerian huru hara hari kiamat dan bahayanya neraka, pasti akan takut. Takut akan siksa api neraka. Maka dia akan khusyuk ketika berdoa, waqina adzabannar. Bebaskanlah hamba ya Allah dari siksa api neraka. Orang-orang beriman itu bebas dari siksa api neraka saja sudah surga, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Orang beriman itu, sebagaimana orang bertakwa, tindakannya bersifat preventif. Takwa dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Orang bertakwa itu adalah orang yang tindakannya lebih baik mencegah
daripada mengobati. Jadi orang-orang bertakwa di bulan Ramadan sebetulnya orang-orang yang berani meninggalkan yang dihalalkan karena khawatir jika terus mengerjakan yang dihalalkan itu bakal terperosok kepada yang diharamkan, sehingga dia bertakwa. Tapi bulan Ramadan ada yang lebih hebat. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu ahyal lail wa ayqadha ahlah. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan di 10 hari terakhir dia hidupkan malam, dia bangunkan seisi keluarganya, wajadda wa syadda mi'zarahu, bersemangat, berjuang keras. Tidak pernah sahabat mendapati Rasulullah sehebat itu dalam menghidupkan malam dan tinggalkan istri, mengencangkan ikat pinggang, berani memisahkan perut, lambung dengan kasur untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan diampunkan dosa-dosamu dan dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan kita juga terpilih. Umur kita masih panjang, tapi Allah sudah jamin kita terbebas dari api neraka. Di sini, di setiap malam-malam Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, ada orang masih hidup dan akan panjang usianya dengan izin Allah. Tapi Allah jamin dia pada malam ini dibebaskan dari siksa api neraka. Sehingga langkah tindakannya pun Allah arahkan semuanya menuju ketakwaan. Pada orang ini ditutup peluang untuk bermaksiat. Orang ini sudah dalam kendali penuh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang bertakwa. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin berbagi, dan dengan berbagi ini saya juga berharap mendapatkan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama mari berjuang keras menikmati, memanen hasil perjuangan kita di 10 hari terakhir ini. Jangan sampai seperti orang-orang yang anti klimaks, umumnya para pemudik dan pemburu THR itu. Orang kalau sudah pulang kampung yang tidak konsen dengan Lailatul Qadar, di jalanan saja sudah kehilangan banyak sholat jamaah, sudah kehilangan banyak waktu untuk tadarus. Sampai di kampung bukannya tambah semangat tarawihnya, malah wirawiri, sehingga kemudian anti klimaks. Orang bilang kayak orang main ular tangga, udah naik tinggi-tinggi 10 malam terakhir, ketemu ular, kemudian turun lagi. Setiap tahun begitu terus. Tahun ini tidak. Andai tidak ada THR, andai tidak jadi mudik, salam rinduku buatmu wahai ayah dan bunda. Dari kejauhan ananda sangat rindu untuk memelukmu, bersimpuh mencium kakimu. Tapi doa ananda di masjid ini memohonkan ampun atas semua dosa-dosamu wahai ayah dan bundaku. Pelukku di alam arwahku untukmu. Demi Allah dan demi cintaku padamu wahai ayah dan bunda di kampung sana, izinkan ananda untuk berpisah sejenak dengan hiruk pikuk keduniaan, untuk merasakan keindahan berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Kumohonkan semua yang terbaik untukmu wahai ayah dan bunda, bapak dan ibu, papa dan mama tercinta. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Mari mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Ramadan. Rasulullah ahya lailahu, ahya lail. Ada beberapa riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Menghidupkan artinya tidak membiarkan malamnya itu redup dan mati. Menghidupkan apa malam-malam itu? Dengan apa kita hidupkan? Dengan iman, dengan Islam, dengan Quran, dengan ibadah-ibadah.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sepertiga akhir yang umumnya orang mulai redup dan mulai kehilangan kekuatan konsentrasinya, wabil asharihum yastaghfirun. Justru di sepertiga akhir malam kekuatan Rasulullah SAW memuncak, ya, dengan beristighfar. Dan bahkan istighfarnya tidak cukup hanya dengan bersenandung astagfirullah. Karena sebaik-baik istighfar adalah dibarengi dengan taubat. Sebaik-baik istighfar adalah ketika dibarengi dengan sedekah. Sedekah apa di waktu sahur? Anda punya mobile banking. Anda bisa memaafkan semua kesalahan orang lain. Sedang Jumat, saya cuma ingin mengingatkan. Bukan secara hukum. Kalau secara hukum barangkali bisa dengar khutbah-khutbah yang lain dan sudah banyak. Tapi saya ingin mengingatkan hal penting. Kalau asal dari segala sesuatu sudah patah, pondasinya sudah retak, maka bangunannya pun akan rapuh. Ketika Anda itikaf, kita itikaf, kemudian kehilangan sholat isya berjamaah, Anda telah kehilangan separuh malam. Sholat subuh kehilangan tidak berjamaah pula, Anda kehilangan separuhnya lagi. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholal lail kullah. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, maka Allah catat dia seakan-akan sudah sholat sepanjang separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka Allah catat seakan-akan dia sudah melakukan sholat separuh malam lagi sehingga sempurnalah. Dan ini menjadi pondasi, ini menjadi modal buat Anda melakukan perjalanan menempuh alam malakut ketinggian itu. Karena Anda sudah punya modal pahala, sudah sholat semalam penuh. Tapi entah apa kesibukanmu, sholat isya tidak berjamaah, sholat subuh tidak berjamaah, masuk ke masjid, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar, tetapi secara teori para ulama mengatakan dia sudah kehilangan al-asl, dia sudah kehilangan pondasinya. Jadi jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, apapun kendalanya, berjuanglah untuk dapatkan, khususnya di malam-malam 10 hari terakhir ini, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan akan lebih baik lagi kalau seluruh sholat buat laki-laki dilakukan secara berjamaah. Kemudian bagaimana menghidupkan malam? Menghidupkan malam, ahyal lail, saya katakan tadi dengan iman, dengan Islam, dengan Quran, dengan ilmu. Hidupkan malam itu. Apa maksudnya dengan iman, dengan Islam, dengan Quran, dengan ilmu? Perbanyak salat, perbanyak doa dan munajat, perbanyak berzikir, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak membaca ilmu pengetahuan yang menambah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan malam-malammu. Ini memang kehidupan yang agak berbeda dengan kehidupan fisik, beda. Sebetulnya Ustaz, apa yang sedang kita hidupkan pada malam hari itu? Yang sedang kita hidupkan adalah qalbu ini, hayah qalbiyah, hayah jasadiyah. Kehidupan jasadi ini hanya sebagai perantara. Kalau qalbumu sudah hidup malam itu, sehingga kamu tertidur dari pukul 1 sampai pukul 3 untuk istirahat, tidurmu memang secara jasadi tidur, tapi qalbumu dalam kondisi on, hidup. Dan kamu dicatat sedang beriktikaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istirahatmu 2 jam pada malam hari itu dalam kondisi hidup qalbumu. Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adalah yang di dalam qalbu, yang ada di dalam dada itu. Bukan at-taqwa hahuna, nunjuk perut, tidak. Coba lupakan sejenak perut dan yang sejengkal di bawah perut itu. Nanti di akhir saya ingin bahas. Hidupkan
malam-malammu untuk menghidupkan alam qalbumu supaya meningkat ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, contoh, lihat. Ustaz, apa bedanya orang yang hidup jasadi dengan hidup qalbi? Ada 3 tingkatan. Kalau Anda melihat hanya dengan mata, mungkin akan Anda katakan, oh matahari itu kecil. Betul ya? Kalau hanya mengandalkan mata. Matahari itu kita lihat dari jauh paling ukurannya selingkaran tangan. Tapi kalau kita melihat matahari itu dengan akal pikiran, maka kita akan berkata, kita tutup mata dan kita akan berkata dengan akal pikiran kita, dengan mata akal pikiran kita bahwa matahari itu beratus-ratus atau mungkin beribu kali lipat besar daripada bumi. Dia tidak sekecil yang kau gambarkan dengan matamu. Tetapi ketika yang berbicara adalah ketakwaan, ketika yang melihat adalah mata qalbumu, maka yang akan kau lihat adalah ternyata sehebat-hebat matahari sebagai sumber energi sehingga dijadikan sebagai sentral bagi jagat raya ini. Dan sebagian besar agama muka bumi bertuhan dan menuhankan matahari karena dia sumber energi. Tapi ketika kau melihat dengan mata ketakwaan di dalam hatimu, kau akan mengatakan matahari yang sumber energi itu ternyata hanya sedikit dari percikan cahaya ilahi. Energinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit kita akan bercanda. Seperti apa kira-kira dahsyatnya cahaya Allah itu dibanding matahari. Nanti habis sholat Jumat keluar sebentar, coba tatap matahari. Kira-kira sanggup gak melihat matahari 1 menit itu? Tidak. Retina mata kita akan kekurangan tempat untuk menampung partikel-partikel cahaya. 1 menit kita lihat matahari, setelah itu kita buta rasanya, tidak bisa melihat apa-apa. Ketidakmampuan mata untuk melihat. Sekarang, kira-kira organ tubuh kita yang mana nanti ketika ditakdirkan oleh Allah kita berada di surga Firdaus yang jaraknya lebih dekat dengan Arsyur Rahman, lalu Allah perlihatkan wajahnya kepada kita semua dan kita ditakdirkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah sumber semua keindahan, sumber semua kebaikan. Dan memang salat kita pada hari ini pun merasakan perjumpaan dengan Allah bukan dengan jasad ini, tetapi dengan kalbu ini. Dan disinilah sebetulnya letak ketakwaan itu. Dan orang-orang yang beruntung adalah di bulan suci Ramadan ini, yang hidup kalbunya, yang meningkat ketakwaannya, yang menjadikan pusat sistem untuk menjalani hidup adalah sistem takwa yang ada di dalam kalbu ini. Bukan yang selalu berpikir dengan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kamu yang hidupnya dengan jasad, selalu berpikir dengan akal yang diubun-ubun. Korteks ini tempatnya berpikir salah, tindakannya salah, dan ujung-ujungnya dosa. Itulah orang yang mati kalbunya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang kehidupannya ini jasadi, buka puasa, makan yang dipikirkan. Bangun sahur, makan lagi yang dipikirkan. Takwanya itu di perut, bukan di takwa di kalbu itu. Orang-orang ini kualitas binatang kelasnya. Karena kalbunya tidak bisa digunakan untuk memahami keagungan ayat Allah. Ini yang disebut dengan kalbu yang hidup itu. Dan ini harus dihidupkan di malam-malam terakhir itu. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah. Mana bisa mata ini melihat kebesaran Allah? Melihat matahari 1 menit saja tidak mampu. Tapi mata yang ada di dalam kalbu dengan mata ketakwaan itu yang membuat kita bisa menembus 7 lapis eskalasi langit untuk bisa melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dihidupkan.
Telinga ini, kalau hanya mengandalkan pendengaran lewat telinga biologis ini, apa bedanya kita dengan hewan? Lebih baik seperti serangga yang ada di bawah kontur-kontur tanah. Mereka tidak perlu telinga dan tidak perlu mata, tapi mereka bisa membuat bangunan yang hebat. Serangga-serangga itu kadang lebih hebat dari manusia yang punya telinga, tapi tidak bisa digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang paling substantif untuk didengarkan. Kalau cuma bisa mendengarkan suara-suara, hewan juga bisa. Kalau perlu tidak perlu punya telinga, seperti serangga-serangga yang ada di dalam kontur-kontur tanah itu. Tidak perlu mata, kalau hanya untuk melihat benda. Tapi dia bisa membuat sesuatu yang lebih hebat daripada manusia di dalam tanah sana. Bahkan tetap bertasbih kepada Allah tanpa mata dan tanpa telinga. Yang harus kita hidupkan di malam-malam 10 hari terakhir adalah hayah qalbiyah itu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, segera sambut seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kamu untuk hidup, menjalani hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu kehidupan yang sesungguhnya? Bukan kehidupan biologis ini semata-mata, tapi kehidupan kolbumu itu. Sehingga kamu punya kolbu, tapi di situ tempatnya berakal. Kamu punya kolbu, di situ cara kamu melihat dan mendengar. Ketika itu yang kau gunakan, kau berada dalam satu alam yang meninggalkan jauh alam kebinatangan diri. Dan ini malam 10 hari terakhir. Bagi siapa saja yang ingin lakukan perubahan-perubahan signifikan bagi hidupnya, yang punya penyakit, yang banyak dosa, yang banyak utang, yang susah berhenti dari maksiat, yang ingin berubah hidupnya, ini saat yang paling tepat. Bagi siapa saja yang ingin lakukan perubahan signifikan dalam hidupnya, jika sudah diampunkan dosa-dosanya, jika sudah dicatat terbebas dari siksa api neraka, benar lurus langkahnya, apalagi terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar, lompatan besar, lejitan luar biasa kamu hadapi di dalam hidupmu. Rugi sekali kalau malam-malam justru kau gunakan untuk tidur lagi. Kenapa susah sekali memisahkan perut lambungmu dengan kasurmu? Rasulullah SAW bahkan ayqadha ahlahu, membangunkan seisi keluarganya agar bisa masuk sekeluarga. Naif, kalau cuma uang lagi, makanan lagi, materi lagi, THR lagi, pulang kampung lagi obsesinya, sehingga terpendamlah semua Lailatul Qadar dengan semua kedahsyatannya itu. Sidang Jumat rahimakumullah, perbanyak di malam-malam hari ini untuk beriktikaf. Kita tidak tahu di malam yang mana. Wasyafa wal watir, di malam genapkah dan di malam ganjilkah? Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan malam-malamnya? Yang ingin dilihat oleh Allah sebetulnya adalah kesungguhan kita, keseriusan kita untuk menyambut seruan Allah, untuk mendapatkan momentum hebat, dan kita kemudian menjadi yang terpilih di malam itu. Yang Allah minta dari kita adalah kesungguhan kita. Tapi jangan sendirian, keluargamu ajaklah, anakmu, istrimu. Wahai para ayah, berapa miliar pun kamu keluarkan untuk sekolahkan anakmu, tidak akan sebanding jika kamu berhasil malam itu membawa anakmu, dan anakmu pun mendapatkan Lailatul Qadar bersama kamu. Yang terjadi bukan kamu yang lelah mengeluarkan biaya pendidikan buat dia, tapi dia yang akan menjadi jembatan surga buat kamu, wahai para ayah. Karena banyak anak-anak semakin sekolah semakin menjerumuskan dirinya kepada kenistaan dan menyeret keluarganya pada kenistaan. Tapi anak-anak yang berbahagia adalah anak-anak yang bersama ayahnya, istri-istri yang diajak oleh suaminya. Istriku, kita libur, ayo kita segera malam hari ini bermunajat sekeluarga kepada Allah. Punya cita-cita apa di keluarga? Punya target apa di keluarga? Ada masalah apa di keluarga? Curhat di situ. Mau dibawa kemana rumah tanggamu, wahai ayah, wahai suami?
Pernah punya visi apa? Pernah punya angan-angan apa untuk anak-anakmu? Ini kesempatan, ajak seluruh keluarga. Anggap saja berekreasi pada malam hari ini. Yang tadinya tidur terpisah, kamar anak, kamar orang tua terpisah, sekarang bersama-sama. Kita saling melihat, saling membaca Quran, saling mendoakan, saling memotivasi. Sahur bersama kali ini tidak harus di meja makan di rumah. Bersama-sama di pelataran masjid. Sungguh ini menjadi sebuah rekreasi yang sangat indah. Jadda wa syadda mi'zarahu. Rasulullah bertambah semangat dan mengajak semangat keluarga, mengajak semangat umat, dan mengecangkan ikat pinggang. Artinya apa? Sudahilah dulu menghabiskan malam dengan syahwat tidur, syahwat seksual. Kelihatan begitu susah pengecut-pengecut ini untuk berpisah dengan istri di malam hari. Laki-laki macam apa kamu ini? Boro-boro diajak berjihad di jalan Allah, berpisah dengan istri barang 10 malam saja susah. Karena begitu tergantung pada seksualnya. Sudah terlalu lama hidup bersama syahwat. Malam ini dan malam-malam berikutnya, mari kita lakukan perubahan-perubahan besar. Semoga kita menjadi yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang jemaah rahimakumullah. Nanti setelah asar berbisik di dalam hatimu. Lalu kemudian ngobrol, berbincang dengan Allah. Allah, kuatkan aku, nanti malam aku ingin i'tikaf. Allah, berikan taufik kepadaku agar aku nanti malam kuat dan menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepadamu. Lalu silakan berbuka puasa, boleh di masjid, boleh di rumah. Masuk dan fokus. Boleh hanya 1 malam, boleh 2 malam, boleh pagi, siang, dan malam 24 jam. Silakan pilih yang mampu kamu lakukan. Tapi setelah sholat asar, berniatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuklah di waktu maghrib ke dalam masjid agar memulai kehidupan baru yang selama ini alam itu mungkin kamu tidak pernah mengenalnya. Itu alam yang sangat indah. Bersama Allah, berdekatan dengan Allah, mencari rahmatnya, mencari cintanya, mencari ridhonya. Dan tentu kamu pasti akan mendapatkan ampunannya. Dan sesudah itu nikmatilah hidup di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunda lagi. Berhenti sejenak, bersunyi-sunyi dari keduniaan, dan rasakan kedamaian dan keramaian bersama Allah dan dalam kehidupan arwahnya orang-orang beriman. Sungguh nikmat sekali jika kita dimampukan untuk bisa seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sair sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana
وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الموفقين ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين غفر الله ما تقدم من ذنوبهم. اللهم وفقنا بليلة القدر. اللهم وفقنا بليلة القدر. اللهم وفقنا بليلة القدر. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين في جميع بلدان المسلمين. اللهم انصرهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.